semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Listiawati dengan NIM 2221000303. Di sini aku mau menjelasin sedikit nih tentang apa sih jual beli kredit itu. Nah, sebelum kita mengarah lebih dalam tentang jual beli kredit, alangkah baiknya kita mengerti dulu nih, jual beli kredit itu apa sih gitu. Pasti dari teman-teman semua juga tidak terlalu asing dong dengan kredit. Mungkin teman-teman juga udah pernah merasakan sih apa itu kredit, pernah mendengar mungkin dari teman-teman, dari saudaranya, dari keluarganya. Nah, jual beli kredit itu adalah sesuatu pembelian barang yang dimana pembayarannya itu dilakukan secara berangsur-angsur. Pembayarannya itu bisa dilakukan dalam 1 bulan sekali, atau seminggu 1 kali, seminggu 2 kali. Itu bisa dilakukan tergantung ijab kabul di awal gitu. Jadi kesepakatan ijab kabul di awalnya itu tadi bagaimana? Bisa dilakukan 1 bulan, 2 bulan, atau 1 minggu 2 kali, 1 minggu sekali. Itu tergantung ijab kabul di awalnya tadi, kesepakatan bersama dalam kedua belah pihak itu tadi. Di dalam jual beli kredit itu hukumnya diperbolehkan, karena pada dasarnya transaksi ini itu adalah salah satu bentuk cara untuk mendapatkan keuntungan. Dan jika kedua belah pihak ini tadi tidak merasa terugikan atau saling percaya, itu diperbolehkan aja. Namun memang ada kemiripan antara riba dan penambahan harga pada transaksi jual beli kredit. Tetapi itu tidak bisa disamakan karena penambahan biaya pada transaksi jual beli kredit itu adalah sebagai ganti penundaan pembayaran. Jadi di mana uang tadi yang bisa dijadikan modal kembali bisa memperkembangkan usahanya si penjual, tetapi itu harus berhenti pada seorang pembeli itu tadi. Nah, makanya kenapa ada penambahan harga, ya karena itu tadi. Dan itu diperbolehkan ya, dan itu tidak termasuk dalam riba. Dalam jual beli kredit itu bisa dikatakan haram juga jika seorang penjualnya itu menaikkan harga di batas kewajaran kenaikan harga. Kalau sampai terjadi hal seperti ini, itu hukumnya jelas haram. Karena pedagang itu diperbolehkan untuk menaikkan harga, tapi dengan syarat itu masih dalam kategori pantas dan tidak merugikan seorang pembeli. Jadi di sini mau mengulas tentang syarat-syarat dalam transaksi jual beli kredit. Yang pertama, harga barang ditentukan jelas dan pasti dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembelinya. Yang kedua adalah pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayarannya itu juga ditentukan oleh kedua belah pihak. Jadi nggak bisa salah satu aja yang menentukan, entah itu yang menentukan hanya penjual aja atau pembeli aja, itu nggak bisa. Jadi harus sama-sama kedua belah pihak itu mengetahui untuk harganya berapa, transaksinya itu berapa, tempo pembayaran itu kapan, itu harus tahu kedua belah pihak. Yang ketiga, itu harga semulanya tuh tidak bisa dinaikkan ya, lantaran si pelunasan itu melebihi waktu, itu nggak bisa dinaikkan gitu. Jadi harganya itu tetap sama dalam transaksi awal, kesepakatan awal gitu. Jadi mau dirubah di pertengahan jalan itu nggak bisa ya. Yang selanjutnya itu adalah penjual harus memiliki barang yang akan dijual. Jika penjual itu belum mempunyai barang, berarti itu nggak bisa dong dilakukan transaksi jual beli kredit. Nah, yang selanjutnya adalah jika barang sudah berada di tangan pembeli dan kesepakatan harga sudah disetujui, maka barang itu adalah sudah wajib punya si pembeli gitu. Dengan demikian, si seorang penjual itu tidak berhak menyita atau menarik kembali barang dagangannya itu meskipun uang cicilannya itu belum selesai gitu. Di dalam jual beli kredit itu juga terdapat unsur-unsurnya. Yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan itu adalah dimana seorang penjualnya itu mempercayakan bahwa seorang pembeli itu tadi tuh bisa melakukan pembayaran itu sesuai dengan tempo pembayarannya, bisa teratur gitu loh dalam pembayarannya gitu, nggak yang macet, nggak yang selalu menunda pembayaran gitu. Yang kedua adalah kesepakatan itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi untuk harganya udah cocok, waktunya cocok, untuk waktu pembayarannya ya, maksudnya misal 1 minggu 2 kali atau sebulan sekali, itu kedua belah pihak udah merasa sepakat, udah merasa cocok dengan ketentuan tersebut, dengan kesepakatan bersama gitu. Yang ketiga adalah jangka waktu. Nah, jangka waktu ini dimaksudkan adalah tempo pembayarannya. Nah, selanjutnya itu adalah resiko. Nah, resiko itu adalah dimana penjual itu tadi harus siap menerima resiko jika seorang pembelinya itu tadi
terlambat dalam pembayaran angsuran begitu. Nah, untuk resiko dari seorang pembelinya pun juga sama gitu. Semisal nih barangnya itu rusak atau bagaimana, rusak lah atau apalah. Nah, itu tuh harus menerima resiko. Jadi antara penjual dan pembeli itu juga ada resiko tersendirinya gitu. Di dalam rukun jual beli kredit itu ada 4. Yang pertama itu adalah penjual dan pembeli. Yang kedua al-lafal ijab dan qabul. Yang ketiga itu adalah barang yang akan diperjualbelikan. Yang keempat itu adalah nilai tukar pengganti barang gitu. Tujuan jual beli kredit itu ada 2. Yang pertama mencari keuntungan, yang kedua adalah membantu usaha nasabah. Nah, yang dimaksud mencari keuntungan sendiri itu adalah di setiap transaksi jual beli kredit, di setiap barangnya itu ada penambahan harga. Semisal dari harga 100 menjadi 110 dalam jangka waktu pembayarannya tergantung kesepakatan dua belah pihak tadi ya. Nah, tapi tadi bukan termasuk dalam riba, beda lagi gitu kan. Soalnya kalau penambahan harga pada transaksi jual beli kredit ini itu adalah yang dimaksud adalah uang itu tadi, penambahan harga itu tadi adalah sebagai ganti penundaan pembayaran gitu. Tujuan yang kedua itu adalah membantu usaha nasabah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Jadi contohnya misal nih ada seorang pengusaha A, dia seorang pengusaha kan ya. Nah, dia itu butuh furniture, tapi keuangannya tuh nggak ada, maksudnya belum ada gitu. Tapi mereka tuh butuh banget furniture itu. Nah, bisa digunakan dengan cara transaksi kredit ini, kan bisa membantu keuangannya juga kan. Maksudnya keuangannya itu juga bisa tetap berjalan, tapi mereka juga bisa dapat barang yang mereka inginkan gitu. Nah, berarti kan yang di sini yang mendapatkan keuntungan itu sebenarnya bukan cuma penjualnya aja, tapi pembelinya itu pun juga mendapatkan keuntungan. Oke, jadi di sini mau membahas tentang penetapan harga jual dalam sistem jual beli kredit ya. Nah, setiap penjual itu diberikan hak untuk mereka memberikan harga sesuai dengan yang mereka inginkan dalam suatu barang yang mereka jual gitu. Akan tetapi jika di sebuah negara itu telah memberikan harga umum untuk suatu barang itu, maka si penjual itu tidak diperbolehkan untuk mengganti harga tersebut gitu. Jadi penjual boleh mengganti harga barang tersebut, menambahkan harga tersebut jika suatu barang itu belum ditetapkan harga resminya oleh negara gitu. Aspek kemashalatan dalam jual beli kredit. Pasti teman-teman nanya tuh, kemashalatan itu apa sih gitu. Nah, kemashalatan itu adalah kegunaan, penting, manfaat dalam jual beli kredit begitu. Nah, yang pertama itu adalah saling percaya gitu. Kenapa bisa dikatakan saling percaya? Jadi di dalam jual beli kredit antara penjual dan pembeli itu tadi harus saling percaya gitu. Harus saling percaya, harus saling ridho gitu, harus saling sesuai dengan yang telah mereka sepakati begitu. Yang kedua itu ada HR dalam perdagangan. Apa sih yang dimaksud HR dalam perdagangan? Nah, itu tuh adalah salah satu cara untuk mengatasi kerugian antara penjual dan pembeli gitu. Mengatasi juga terjadinya perselisihan antara penjual dan seorang pembeli itu. Kolektibilitas kredit. Kolektibilitas kredit itu ada 5. Yang pertama adalah kredit lancar. Kredit lancar itu adalah kredit di mana setiap pembayarannya itu dilakukan secara teratur. Jadi sesuai dalam tempo pembayarannya, tidak macet, tidak melebihi batas waktunya. Misal nih penetapannya pembayaran itu setiap tanggal 1 gitu. Nah, itu setiap tanggal 1 atau bahkan sebelum tanggal 1, sebelum jatuh tempo intinya gitu. Jadi yang kedua itu adalah kriteria dalam perhatian khusus. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sebenarnya dalam jual beli kredit itu memenuhi kriteria, tetapi terdapat penunggakan pembayaran yang belum melampaui 90 hari gitu. Jadi yang dimaksud dalam kriteria dalam perhatian khusus itu tadi gitu. Yang ketiga itu ada kredit kurang lancar. Kredit tersebut bisa dikatakan kurang lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan bunganya itu melebihi waktu 90 hari. Yang keempat itu adalah kredit diragukan. Kredit tersebut bisa dikatakan kredit diragukan apabila pembayaran angsuran pokok dan bunganya itu melebihi
180 hari. Yang kelima itu adalah kredit macet. Bisa dikatakan kredit macet apabila pembayaran angsuran pokok dan bunganya itu melebihi waktu 270 hari. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menyimak video aku sampai habis. Terima kasih juga telah mendengarkan sedikit penjelasan aku tentang jual beli kredit. Mohon maaf jika selama aku menjelaskan ini mungkin teman-teman belum terlalu paham dengan kosakata yang aku berikan, dengan penjelasan yang aku berikan. Dan terima kasih dan bye-bye, sampai berjumpa dengan materi selanjutnya. Dadah, see you.